Halo kelas 5 semuanya, kita lanjutkan materi kita berikutnya di eh, pembelajaran subtema yang ketiga. Di tema keempat ini kita masih melanjutkan tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang. Ya, proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Ya, kita ingat-ingat. Lalu interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, ini contoh-contoh beberapa interaksi sosial dalam beberapa bidang. Contohnya bidang ekonomi. Nah, di sini di bidang ekonomi itu kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, contoh interaksi dalam bidang ekonomi salah satu contohnya adalah kegiatan jual beli di pasar, di mana antara pedagang dan pembeli saling bertemu. Lalu berikutnya kegiatan jual beli misalnya di toko buah, sama juga pedagang dan pembeli. Kegiatan jual beli di toko sembako, kegiatan jual beli perumahan misalnya, bahkan mungkin secara online. Nah, berikutnya yang kedua adalah interaksi sosial dalam bidang politik. Ya, apa saja dalam bidang politik? Salah satunya adalah contoh kegiatan pemilu, ya, pemilihan umum atau pilkada. Ya. Lalu yang kedua misalnya para menteri bertemu dengan presiden, juga politik. Atau para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Itu juga di bidang politik. Masih banyak hal dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berikutnya interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Ya, kemarin sedikit kita sudah bahas. Yang pertama contohnya adalah kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, lalu kegiatan piket di kelas itu juga menjadi budaya. Ya, kegiatan di sanggar tari. Nah, siapa di antara kalian yang ikut sanggar tari? Atau kegiatan jalan sehat. Ya, itu juga merupakan bidang sosial dan budaya. Berikutnya yang keempat, interaksi sosial dalam bidang moral. Ya, perilaku, ya, sikap. Apa saja? Contohnya memberi salam pada guru. Nah, baik mungkin sekarang dalam pandemi corona kalian silakan belajar komunikasi dalam jejaring sosial masing-masing. Menyelami orang tua ketika mau pergi, menghormati orang tua, ya, dan berikutnya. Lalu di sini faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Ya, yang pertama misalnya interaksi dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Ya, mungkin kita misalnya punya rumah di suatu tempat di sana, nah kita juga harus tahu situasi sekitarnya itu. Ya, kita harus menghormati agama budaya yang ada di sana. Lalu interaksi dalam bidang pendidikan, ya, proses belajar mengajar dapat bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam pandemi corona ini. Kita proses belajarnya harus bisa kita laksanakan. Berikutnya interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, di sini masyarakat bisa melakukannya dengan cara mungkin transaksi jual beli baik offline maupun online. Itu mungkin sekilas. Selamat menyimak. Mudah-mudahan dari subtema 1 sampai subtema ketiga ini kalian dapat memahami tentang interaksi sosial dan contoh-contohnya di berbagai bidang. Terima kasih.